Kasus jaringan judi online yang berhasil diungkap Polda Jawa Barat menambah daftar jumlah markas judi online jaringan internasional yang diungkap kepolisian. Ya. Tampaknya judul ini mulai menginfiltrasi juga aplikasi-aplikasi live streaming semacam ini. Seperti apa melihatnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat game judi online ini ya, sebenarnya sudah sejak lama mereka memanfaatkan aplikasi live streaming itu. Ada beberapa aplikasi lama, misalkan Video Live gitu ya, Kitty Live gitu. Dulu mereka juga ada game-game yang sifatnya judi seperti ini. Nah, tapi karena tidak semua orang menggunakan live streaming gitu, kemudian masuklah game-game judi online yang bisa diinstal sebagai aplikasi, dimainkan di browser. Akhirnya orang bergeser ke game-game judi online yang kemarin sempat peredaran uangnya 1 triliun ya per tahun begitu ya. Kasus di Bandung itu menurut saya juga salah satu modus gitu ya yang dimanfaatkan oleh si bandar ini gitu, orang Vietnam ini, karena dia tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang senang main judi. Kalau kita melihat dalam penangkapan yang dilakukan oleh polisi begitu ya, ada 3 tempat kemudian yang saling terhubung satu sama lain. Ternyata ada di Jakarta, di Bondowoso, dan juga di Purwakarta. Sebetulnya kalau melihat ini apa saja sih, ini kantor-kantor apa saja sebetulnya Pak? Ya, kalau kita lihat kan kalau memang si pelakunya ini dia membuat aplikasi live streaming ini menggunakan infrastrukturnya dia sendiri, kan dia butuh peralatan infrastruktur yang cukup kuat gitu. Artinya apa? Dia butuh server, dia butuh koneksi internet, ya kan? Dia butuh listrik yang nggak mati-mati gitu, ya kan? Nah, di mana dapatkan itu? Ya di Jakarta lah gitu, ya kan? Di Jakarta internetnya kenceng gitu, kemudian listriknya juga nggak pernah mati gitu, sehingga mungkin dia milih Jakarta untuk hosting servernya gitu. Pada bulan lalu, sebuah perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat berhasil diungkap Bareskrim Polri. Lokasi ini diketahui merupakan pusat operasional jaringan judi online berskala internasional. Dari Hayam Wuruk, para pelaku mengoperasikan lebih dari 145 platform judi online dengan nilai deposit mencapai 13,9 triliun rupiah. Pelakunya merupakan warga negara asing. Sebanyak 321 warga negara asing yang berasal dari Vietnam, Tiongkok, Malaysia, Thailand, Laos, dan Myanmar kemudian berhasil ditangkap. Seperti apa sih Pak jaringannya? Misal kalau secara keorganisasian ya, jaringannya ini ada kantornya di sini, kemudian bagian apa, bagian apa. Gini, jadi kalau kita ngomongin judi online secara umum ya gitu ya, biasanya ada bandarnya. Nah, bandar ini dia bisa di mana aja, dia bisa ngontrol dari mana saja. Nah, dari bandar itu, disitulah diatur siapa yang nanti boleh menjadi agen. Gitu. Jadi agen-agen itu dia kadang-kadang dia tidak ngerti bandarnya siapa. Kadang-kadang agen itu berhubungan dengan bandar melalui perantara juga, ya kan? Nah, tetapi sistem yang dimiliki oleh si agen ini pasti terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh bandar. Kenapa? Karena agen-agen ini kan dia hanya sebagai penyalur, istilahnya pintu masuk. Jadi di Indonesia ada ribuan agen sebenarnya, agen judi online, termasuk yang kemarin ditangkap sama pihak kepolisian. Kemudian yang websitenya diblokir itu bukan punya bandar, itu adalah punya agen-agen gitu. Nah, agen-agen ini yang dia menyediakan rekening untuk penampungan deposit, rekening untuk withdraw, kemudian infrastruktur untuk customernya dan lain-lain. Dari agen-agen ini mereka menyediakan website, yang website itu digunakan orang untuk login masuk ke dalam sistem judi online. Apakah mainnya di sistemnya agen? Enggak. Mainnya nanti di sistemnya bandar gitu. Jadi kalau dari riset kita sih hanya ada sekitar 5 atau 6 bandar aja sih totalnya ya. Jadi ada jutaan website yang ada di Indonesia ini gitu. Itu ujungnya itu hanya 5 atau 6 aja gitu. Karena apa? Semuanya begitu login nanti akan masuk ke server yang sama ini. Jadi permainannya pasti sama, main Zeus, main slot, mainin hampir semuanya sama gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah melakukan blokir terhadap pintu-pintu masuknya ini. Alias yang itu websitenya agen ini, yang itu nggak ada ngaruhnya terhadap judi online. Judi online tetap main aja gitu. Sehingga kalau sekarang kita nge-search gitu ya di internet gitu, gacor gitu, masih ada, kita masih bisa main. Semua orang sekarang ini masih bisa main judi online di Indonesia gitu. Rentetan pengungkapan markas judi online ini kemudian memunculkan pertanyaan,
Benarkah Indonesia kini mulai dilirik sebagai lokasi baru operasi kejahatan siber lintas negara? Lalu apa yang membuat jaringan judi online internasional ini memilih Indonesia? Kalau melihat kemudian maraknya judi online yang terjadi di Indonesia, kemudian Anda mengatakan kalau Indonesia sekarang menjadi basisnya judi online. Apakah betul kemudian Pak, ini berpindah dari yang sebelumnya dari Kamboja dan lain sebagainya kemudian berpindah ke Indonesia? Yang berpindah itu adalah lokasi operasinya, gitu. Karena baik itu ketika markasnya masih di Kamboja, di Myanmar, atau di Filipina, atau di mana-mana gitu, kan pemainnya tetap orang Indonesia, ya kan? Tapi ketika mereka digerebek, ya kan, sama pemerintah Myanmar, digerebek sama pemerintah Kamboja, kemudian pemerintah Thailand juga ikut-ikutan gitu ya, menyebabkan mereka ini jadi mencar-mencar. Mencar-mencar ini bukan berarti bahwa mereka hilang, mereka mencari tempat baru yang kira-kira gitu ya, kira-kira aparat penegak hukumnya mungkin nggak terlalu galak gitu, ada oknum yang masih bisa disogok gitu ya, yang infrastrukturnya gampang dicarinya, yang orang kalau beli SIM card nggak usah pakai paspor, nggak usah pakai data-data yang aneh-aneh, beli di toko-toko pinggir jalan sudah aktif banyak kartu SIM card gitu ya. Kemudian yang orang bisa beli rekening orang negara yang warganya bisa gampang nyari bikin rekening gitu. Indonesia dipilih karena apa? Dekat hub di antara negara-negara di ASEAN ini, ya kan? Internetnya kenceng di Indonesia gitu, walaupun di beberapa tempat masih nggak terlalu kenceng ya. Kemudian aparat penegak hukumnya juga banyak oknum yang bisa banyak oknum yang masih melindungi gitu. Terbukti kemarin bagaimana di Komdiki Kominfo ada 20 lebih orang gitu. Lantas, akankah Indonesia bebas dari jeratan judi online? Praktik judi online kian meresahkan masyarakat, kali ini dengan mengambil kedok aplikasi live streaming. Fakta yang kami temukan di lapangan, praktik judol ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan bertempat di 2 lokasi, yakni Jakarta dan Purwakarta. Adapun pemilik merupakan seorang WNA asal Cina yang tinggal di Bondowoso. Para pelaku menyamarkan aksinya dengan menggunakan perantara host untuk pengguna melakukan deposit maupun menarik dana. Adapun omsetnya bisa mencapai sekitar 96 miliar rupiah per bulannya. Kini polisi tengah mendalami aliran dana para pelaku, termasuk apakah ada tersangka lainnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.